Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Namlia Halijah, NIM 21125111038, kelas B, Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Kupang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil proposal saya dengan judul Strategi Guru Sosiologi dalam meningkatkan hasil belajar siswa melalui pendekatan kontekstual pada kelas 11 IPS di MAN 1 Lembata. Bab 1. A. Latar belakang. Pendidikan sosiologi sebagai salah satu mata pelajaran yang ada di sekolah menengah atas atau madrasah aliyah. Dalam hal ini, diperlukan beberapa hal yang dapat memicu siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan sasaran. Oleh karena itu, pembelajaran perlu diarahkan dengan strategi-strategi yang tepat, terencana, dan mudah dalam pelaksanaannya. Nah, selama ini dapat kita ketahui bahwa metode pembelajaran sosiologi yang diterapkan masih mempertahankan cara-cara yang lama atau tradisional, seperti ceramah. Nah, cara-cara tersebut diakui atau membuat siswa tampak bosan, jenuh, dan kurang bersemangat dalam belajar sosiologi. Jika secara psikologi siswa kurang tertarik dengan cara yang digunakan, maka dengan sendirinya siswa akan memberikan umpan balik yang kurang mendukung dalam proses pembelajaran. Ketidakaktifan siswa dalam proses pembelajaran menyebabkan hasil belajar siswa menurun. Oleh karena itu, guru sosiologi sangat berperan dalam merancang sedemikian rupa agar memungkinkan siswa dapat mengembangkan potensi yang dimiliki secara alami, kreatif, dalam suasana bebas, kebersamaan, dan tanggung jawab. Sehubung dengan itu, kegiatan pembelajaran sosiologi bukanlah proses pemaksaan siswa yang harus mengikuti kemauan guru, melainkan dalam proses pembelajaran hendaknya proses pembinaan dan pembangunan seluruh potensi siswa, baik yang berupa intelektual, emosi, pikiran, minat, dan motivasinya. Mengingat hal tersebut, guru perlu memahami dan menentukan pendekatan pembelajaran yang tepat. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan guru dalam pembelajaran sosiologi adalah pendekatan kontekstual. Nah, pendekatan kontekstual itu sendiri adalah salah satu pendekatan pembelajaran yang menekankan pentingnya lingkungan alamiah itu diciptakan. Nah, diciptakan lingkungan alamiah dalam proses pembelajaran agar siswa lebih hidup dan bermakna, dan siswa mengalami sendiri apa yang dipelajarinya. Berkait dengan hal tersebut, peneliti memilih MAN 1 Lembata sebagai objek yang akan diteliti mengenai strategi guru dalam meningkatkan hasil belajar melalui pendekatan kontekstual. Hal ini karena di MAN 1 Lembata, guru sosiologi sudah berusaha menggunakan metode yang bervariasi agar jalan pembelajaran menarik dan tidak membosankan. Di samping itu, pada pembelajaran sosiologi sangat memungkinkan untuk didesain dengan pendekatan pembelajaran kontekstual karena berhubungan dengan berbagai fenomena fisik atau sosial yang ada di sekitar lingkungan siswa itu sendiri. Berdasarkan latar belakang di atas, maka saya tertarik untuk mengambil judul dengan tema Strategi Guru Sosiologi dalam meningkatkan hasil belajar siswa melalui pendekatan kontekstual pada kelas 11 IPS di MAN 1 Lembata. B. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana strategi guru sosiologi dalam meningkatkan hasil belajar siswa melalui pendekatan kontekstual pada kelas 11 IPS di MAN 1 Lembata. 2. Apakah strategi guru sosiologi melalui pendekatan kontekstual dapat meningkatkan hasil belajar siswa di MAN 1 Lembata? C. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui strategi guru sosiologi dalam meningkatkan hasil belajar siswa melalui pendekatan kontekstual pada kelas 11 IPS di MAN 1 Lembata. Yang kedua, untuk mengetahui strategi guru sosiologi melalui pendekatan kontekstual dapat meningkatkan hasil belajar siswa di MAN 1 Lembata. D. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis.
Diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti tentang pendekatan kontekstual dalam pembelajaran sosiologi. Yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, bagi siswa diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa melalui pendekatan kontekstual serta mengajak siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Bagi guru, sebagai alternatif dalam melakukan pembaharuan pembelajaran dalam mengatasi masalah-masalah di kelas dalam proses pembelajaran. Bagi sekolah, diharapkan menjadi bahan dalam pengembang kurikulum tentang pendekatan pembelajaran inovatif. Bab 2. Kajian teori. A. Konsep pembelajaran. 1. Strategi pembelajaran. Istilah strategi berasal dari kata Yunani strategos yang berarti keseluruhan usaha, termasuk pemahaman atas perencanaan, cara dan teknik untuk mencapai tujuan. Strategi dapat dipahami secara garis besar perpaduan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Menurut Sanjaya 2018, strategi diartikan sebagai perencanaan yang berisi serangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dari pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran adalah cara yang paling utama dan efektif untuk membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dan menjadi pegangan guru dalam merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. 2. Guru. A. Pengertian guru. Dalam paradigma Jawa, pendidikan diidentikan dengan guru, gu dan ru, yang berarti digugu dan ditiru. Dikatakan digugu atau dipercaya karena guru memiliki seperangkat ilmu yang memadai, yang karenanya ia memiliki wawasan dan pandangan yang luas dalam melihat kehidupan ini. Dikatakan ditiru atau diikuti karena guru memiliki kepribadian yang utuh, yang karenanya segala tindakan tanduk patut dijadikan panutan dan suri teladan oleh peserta didik. Seorang pendidik atau guru menjadi salah satu unsur penting dalam proses pendidikan. Di pundak pendidik terletak tanggung jawab yang amat besar dalam upaya mengantarkan peserta didik ke arah tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Rashidin DKK 2005. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa guru ialah orang dewasa yang secara sadar bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik. Orang yang disebut guru adalah orang yang memiliki kemampuan merancang program pembelajaran serta mampu menata dan mengelola kelas agar peserta didik dapat belajar dan akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan. B. Peran, tugas, dan tanggung jawab guru. 1. Peran guru menurut Dewi Savitri 2016 sebagai berikut. A. Sebagai pengajar, B. Sebagai pendidik, C. Sebagai pembimbing, D. Sebagai motivator, C. Sebagai teladan, F. Sebagai administrator, G. Sebagai evaluator, H. Sebagai inspirator. 2. Tugas guru. Menurut Uzair Usman, tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Dalam menjalankan tugasnya sebagai profesi, seorang guru setidaknya memiliki kemampuan dan sikap, yaitu diantaranya menguasai kurikulum, menguasai substansi materi yang diajarkan, menguasai metode dan evaluasi pembelajaran, tanggung jawab terhadap tugas dan disiplin. 3. Tanggung jawab guru. Tanggung jawab guru menurut Armstrong sebagai yang dikutip oleh Nana Sujana sebagai tanggung jawab guru menjadi 5, yaitu 1. Tanggung jawab dalam pengajaran, 2. Tanggung jawab dalam memberi bimbingan, 3. Tanggung jawab dalam mengembangkan kurikulum, 4. Tanggung jawab dalam profesi, 5. Tanggung jawab dalam membina hubungan dengan masyarakat. 3. Hasil belajar. A. Pengertian hasil belajar.
Menurut Sutomo 2017, hasil belajar dapat diartikan sebagai perubahan tingkah laku dalam serangkaian kegiatan jiwa dan raga untuk memperoleh sesuatu. Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa hasil belajar adalah salah satu tujuan dalam pembelajaran. Di dalamnya terdapat perubahan perilaku yang dimiliki siswa setelah menerima pembelajaran. 4. Pendekatan kontekstual. A. Pengertian pendekatan pembelajaran kontekstual. Pendekatan kontekstual merupakan pembelajaran yang mendorong siswa untuk mengaitkan antara materi yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Siswa tidak hanya memahami materi yang dipelajari, akan tetapi bagaimana materi pembelajaran itu dapat mewarnai perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Materi pembelajaran bukan ditumpuk otak ataupun dilupakan, akan tetapi sebagai bekal dalam mengarungi kehidupan nyata. 5. Hubungan pendekatan kontekstual dengan pembelajaran sosiologi. Dalam hal ini, pendekatan kontekstual memiliki hubungan yang signifikan dengan sosiologi, di mana pendekatan kontekstual dapat dilihat sebagai aplikasi prinsip-prinsip sosiologi dalam meningkatkan kualitas belajar dan membantu siswa menjadi individu yang lebih mandiri dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat. B. Penelitian yang relevan. Yang pertama, Dini Evita Ningrum, jurusan KTP angkatan 2005. Materi pembelajaran yang digunakan sebagai bahan kajian adalah materi belajar bahasa Inggris. Dalam penelitiannya terbukti pendekatan kontekstual lebih efektif daripada pendekatan konvensional. Yang kedua, Mariana Yesulita Suryani, angkatan 2004. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa pendekatan kontekstual ternyata lebih efektif dan terbukti mampu meningkatkan terlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Dari penelitian di atas menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti merasa perlu mengembangkan supaya hasil belajar siswa meningkat dan menjadi pembelajaran lebih bermakna bagi siswa. Dalam penelitian ini, penulis lebih menekankan strategi guru sosiologi dalam meningkatkan hasil belajar siswa melalui pendekatan kontekstual pada kelas IPS di MAN 1 Lembata. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Bentuk penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Dikatakan deskriptif kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil pengelolaan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi gambaran strategi guru sosiologi dalam meningkatkan hasil belajar siswa melalui pendekatan kontekstual. B. Tempat dan waktu penelitian. Lokasi penelitian terletak di MAN 1 Lembata, berada di Jalan Pantura Kalikur, Kecamatan Bujasuri, Kabupaten Lembata. Penelitian ini akan dilaksanakan pada September genap tahun ajaran 2003-2024 pada tanggal 30 Mei sampai 30 Juni 2024. C. Subjek penelitian. Dalam hal ini siswa MAN 1 Lembata, kepala sekolah, dan guru MAN 1 Lembata, guru sosiologi MAN 1 Lembata. D. Teknik pengumpulan data. Yang pertama observasi, yang kedua dokumentasi, dan ketiga wawancara. E. Keabsahan data. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha memperoleh keabsahan data temuannya. Teknik yang dipakai untuk menguji keabsahan data temuan tersebut yaitu teknik triangulasi. F. Teknik analisis data. Yang pertama reduksi data, yang kedua penyajian data, yang ketiga kesimpulan data atau verifikasi. Baik, mungkin hanya itu saja pemaparan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.